Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Baik. Alhamdulillah. Kurang baik. Kenapa kurang baiknya? Kemarin habis berpergian ke ruang bawah. Oh, jalan-jalan ya? Iya, sampai apa? Oke, baik. Sebelumnya Bapak buka dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Salam, tak lupa kita saling agungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, untuk ketua kelas boleh dipimpin doa dulu. Pada ketua kelas silakan. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa, menurut dan nama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih pada ketua kelas. Nah, teman-teman, hari ini kita balik lagi, kita mau belajar lagi di ruangan ini, tapi dengan satu hal yang berbeda. Apa itu, Pak? Nah, penasaran kan ya? Jadi yang awalnya kita pakai papan tulis, kita nanti bakal pakai media TV ini, teman-teman semua. Nanti bakal Bapak tunjukin gambar-gambar yang menarik yang membuat kalian tidak bosan dalam menjalani pembelajaran. Oke, langsung aja Bapak siapkan ya. Baik, tunggu sebentar. Nah, sebelum sambil Bapak menyiapkan medianya, kalian Bapak absen dulu ya. Baik, Pak. Dimas Sandi, Hari Pak. hadir. Pak Israyawan, Tidak hadir, Pak. udah hadir. Iya, Pak. Kemana? Hadir tuh nggak? Bolos, Pak. Bolos. Astagfirullah. Ninis Mardianis, Hadir, Pak. Nanda Salsabila, Hadir, Pak. Dewayu. Hadir, Pak. Oke, baik. Ini jadi nggak masuk nomor 1 ya? Iya, Pak. Nggak apa-apa. Biarin aja itu. Kalian masuk aja di sini ya, fokus belajar, menuntut ilmu. Siap, Pak. Ya. Tunggu ya teman-teman, ini Bapak siapkan dulu media pembelajaran kita. Sepertinya ini ada sedikit kendala ya. Mungkin ada yang bisa bantu Bapak nggak? Yang sudah berpengalaman gitu. Oke, Dimas bisa. Oke, boleh dibantu Bapak. Cara ini ya. Oke Pak. Kasih ya Dimas ya. Ya. Teman-teman, maaf tadi sedikit terjadi kendala. Ya, maklum namanya teknologi. Kalau kita nggak paham, bakal keliru pas menggunakannya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi. Sebelumnya ada yang tahu belum apa itu teks deskripsi? Jangan lihat. Oke, silakan. Teks yang menggambarkan sesuatu tepat Pak atau tidak. Oke, bisa menggambarkan sesuatu ya. Ya. Yang lain ada? Apa itu teks deskripsi? Oke, mungkin yang lain belum pada paham ya. Ya, ini bisa dibaca ya bersama-sama. Mungkin Bapak dulu, Bapak saja yang membaca pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi itu adalah teks yang bertujuan menggambarkan suatu objek, tempat atau peristiwa secara rinci sehingga pembaca dan pendengar dapat membayangkan hal tersebut dengan jelas. Nah, jadi intinya teks deskripsi itu teks yang menggambarkan sesuatu supaya jelas gitu apa yang dimaksudnya. Terus, nah di sini ada yang bisa bantu bacain ciri-cirinya? Ayo, silakan. Ciri-ciri teks deskripsi yang pertama itu menggambarkan secara detail dan konkret, Ya. dan yang kedua itu menggunakan panca indera, Ya. seperti penglihatan, penciuman, pendengaran,
dan sebagainya. Terus yang ketiga itu bersifat objektif atau subjektif sesuai sudut pandang penulis. Nah, jadi ini ya teman-teman, 3 ciri dari teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan secara detail dan konkret. Lalu yang kedua, menggunakan panca indera, penglihatan, penciuman, dan pendengaran. Nah, jadi ciri-ciri teksnya itu bisa kita lihat, lalu apa yang dideskripsikan itu bisa kita cium dan kita bisa dengar. Nah, lalu yang ketiga, bersifat objektif atau subjektif sesuai sudut pandang penulis. Nah, misalnya kita mendeskripsikan sesuatu, misalnya kita mendeskripsikan buah mangga gitu. Nah, ini mendeskripsikan buah mangga itu manis, sedangkan Dimas mendeskripsikan buah mangga itu asam gitu. Nah, itu kan tergantung pada penulisnya ya, tergantung pada seseorang. Nah, itu yang disebut dengan subjektif. Lalu yang ketiga ini ada struktur teks deskripsi. Yang pertama itu ada identifikasi, itu pengenalan objek yang akan dideskripsikan. Nah, kita harus tahu nih apa yang akan kita deskripsikan itu. Contohnya ya tadi itu yang seperti Bapak contohkan, itu ada buah mangga yang kita deskripsikan. Lalu yang kedua, deskripsi bagian. Nah, ini menjelaskan detail mengenai karakteristik objek. Karakteristik, contohnya yang Bapak jelaskan tadi karakteristik mangga gitu. Lalu yang ketiga ini ada penutup, kesimpulan atau penegasan terkait objek. Nah, ini dia beberapa langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi. Yang pertama itu kita harus menentukan objek atau topik yang akan dideskripsikan. Yang kedua, kita melakukan observasi untuk memperoleh detail. Yang ketiga, kita menyusun kerangka teks sesuai dengan struktur. Yang keempat, kita mengembangkan kerangka di paragraf yang deskripsi. Yang kelima, edit dan revisi teks agar lebih menarik dan jelas. Nah, unsur-unsur ini penting dipahami oleh teman-teman semua, oleh anak-anak semua dalam langkah-langkah menulis teks deskripsi. Ya, itu. Ini boleh dicatat ya, supaya tidak lupa, karena ini juga penting. Oke, tulis. Nah, ini inti materinya, menyajikan lisan teks deskripsi. Dalam menyajikan teks deskripsi secara lisan, kita harus bisa melatih intonasi, pelafalan agar jelas dan menarik, agar para pendengar tidak bosan mendengar apa yang kita jelaskan dan apa yang kita ucapkan gitu. Lalu yang kedua, gunakan gestur atau kontak mata untuk mendukung penyampaian. Nah, dalam kita menyampaikan teks deskripsinya ini, kita harus sering-sering kontak mata dengan pendengar supaya pendengar itu bisa paham dengan apa yang kita jelaskan dan kita ucapkan. Lalu yang ketiga, perhatikan alur gerak, perhatikan alur agar deskripsi mudah dipahami oleh pendengar. Nah, tadi itu struktur-strukturnya juga udah dijelasin ya. Jadi kalian patuhi struktur-struktur tersebut agar ketika kalian melafalkan dan melisankan teks deskripsi agak mudah dipahami dan jelas. Lalu, nah ini bagian penutup. Ada yang bisa bantu membacakan simpulannya ini? Ya, Pak. Ya, silakan. Izin membacakan, Pak. Jadi teks deskripsi membantu kita menggambarkan sesuatu secara jelas dan menarik, Ya. baik secara tertulis maupun tulisan. Latihan dan observasi adalah kunci untuk meningkatkan kemampuan ini. Oke, baik, terima kasih. Dan mungkin terakhir di sini Bapak, ini Bapak di sini memberikan contoh teks deskripsi objek. Ini contohnya pantai. Nah, contohnya itu pantai. Ini yang pertama bisa Bapak bacakan. Pantai ini memiliki pasir putih yang lembut, air laut yang biru dan air biru jernih, dan deretan pohon kelapa yang melambai diterpa angin. Udara segar dan suara deburan ombak memberikan suasana yang menenangkan. Nah, ini termasuk salah satu contoh teks deskripsi objek. Nah, terus ini contoh teks deskripsi tempat. Nah, contohnya di sini Bapak memberikan contoh perpustakaan yang mudah teman-teman ingat dan sering teman-teman lihat juga di sekolah. Ada yang bisa bantu bacain? Satu orang? Ya, Pak. Silakan, Enis.
Perpustakaan sekolah ini memiliki rak-rak tinggi penuh dengan buku berbagai genre. Ruangan ini diterangi lampu kuning lembut, dilengkapi kursi dan meja baca yang nyaman, serta suasana yang tenang untuk membaca. Oke, baik, terima kasih Nis. Bapak. Nah, itu tadi dua contohnya ya teman-teman, contoh teks deskripsi objek dan tempat. Nah, nih, Pak, ada nggak sih cara untuk kita meningkatkan keterampilan dalam menulis teks deskripsi? Ada teman-teman. Ada apa? Nah, ini Bapak sebutkan yang pertama, perbanyak membaca teks deskripsi untuk inspirasi. Nah, ini kita dituntut untuk bisa untuk banyak membaca supaya kita dalam mendeskripsikan sesuatu itu bisa kata-katanya tidak terbatas gitu, kata-katanya banyak gitu kan kita pakainya. Yang awalnya cuma satu paragraf kita bisa buat 3 paragraf gitu, karena kita sering membaca deskripsi gitu, jadi wawasan kita terbuka luas gitu. Dan membaca juga termasuk salah satu cara kita untuk membuka jendela dunia. Lalu yang kedua, latih observasi terhadap detail di sekitar. Nah, kita bisa melihat dan mengamati benda-benda yang ada di sekitar kita untuk kita observasikan dan untuk kita teliti gitu. Nah, lalu yang ketiga, praktikkan menulis secara rutin. Nah, setelah kita banyak membaca, setelah kita melihat, mengobservasi di sekitar kita mencoba latihan dalam menulis supaya kita terampil dalam mendefinisikan sesuatu dan mendeskripsikan apa yang kita lihat. Lalu yang ketiga, mintalah umpan balik dari orang lain untuk perbaikan. Nah, tadi itu kita sudah menulis, kita kasih ke misalnya ke teman kita. Teman kita disuruh nilai gimana sih hasil tulisan kita tentang deskripsi, apakah menarik, apakah sesuai dengan fakta, apakah baik gitu. Nah, ini juga penting untuk meningkatkan keterampilan kita dalam menulis dan melisankan teks deskripsi. Lalu, oke, habis. Jadi ini teman-teman, materi kita pada hari ini mungkin cukup. Nah, inilah TV teman-teman dan laptop, sebuah kemajuan dari perkembangan teknologi zaman sekarang. Yang awalnya kita menggunakan papan tulis, sekarang kita bisa menggunakan TV yang lebih canggih, dan itu perlu kita manfaatkan dan perlu kita pelajari agar kita tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi secara terus-menerus. Nah, teman-teman kira-kira asing nggak sama benda ini? Asing nggak? Cukup asing ya? Karena ini juga baru ya teman-teman ya. Iya Pak. Biasanya belajarnya itu pakai papan tulis sama buku aja Pak. Nah, di era sekarang ini kita bisa nih memanfaatkan teknologi-teknologi yang sudah berkembang. Tuh. Gimana? Kira-kira menarik nggak pembelajaran kita pakai TV dan laptop seperti ini? Menarik Pak. Menarik ya? Masya Allah. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kedepannya semoga kita bisa dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan berdoa saja Bapak di pertemuan yang akan datang bisa memberikan variasi-variasi dalam pembelajaran yang lebih menarik lagi. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum itu, kepada ketua kelas silakan berdoa menutup pembelajaran pada hari ini. Kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa dengan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucap lepas hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya semuanya. Ya Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memperkenalkan diri, nama saya Dimas Andi Kunana Ramadan dengan nomor MPM akhir 41. Di sini saya selaku observer lisan untuk saudara Agus yang sudah melakukan kegiatan mengajar, yaitu melakukan variasi pembelajaran. Saudara Agus ini sudah melakukan variasi pembelajaran dengan cukup baik, yaitu diantaranya saudara Agus ini sudah melakukan misalnya pemilihan untuk nada suara ketika melakukan proses pembelajaran berlangsung, sehingga untuk penggunaan nada suaranya ketika dia mengajar itu tepat sesuai dengan apa yang ada di dalam materi yang diajarkan oleh saudara Agus. Kemudian yang kedua itu saudara Agus sudah melakukan kotak pandang untuk antara siswa dan guru dengan sangat baik, sehingga siswa tersebut terasa diperhatikan dalam kegiatan proses pembelajaran yang sedang diajarkan oleh saudara Agus tersebut. Kemudian yang ketiga itu Agus juga sudah melakukan variasi seperti perpindahan posisi, jadi tidak hanya di dalam satu tempat saja dia mengajarkan. Ketika mengajar, saudara Agus ini melakukan perpindahan posisi seperti di berbagai posisi di kelas, itu tidak hanya di dalam misalnya di depan meja guru, tetapi juga melakukannya untuk mendekati siswanya ataupun perpindahan posisi di tempat-tempat yang dapat terlihat jelas oleh siswa tersebut ketika saudara Agus ini mengajar. Dan untuk penggunaan media visual ya, saudara Agus ini sudah menggunakan media laptop dan juga salin dia untuk membantu proses pembelajaran yang berlangsung, seperti penggunaan gambarnya, sehingga siswa ini menjadi tertarik untuk dalam proses pembelajaran berlangsung. Untuk kekurangannya mungkin saudara Agus ini kurang dalam menggunakan berbagai media lainnya untuk mendukung kegiatan pembelajaran agar lebih bervariasi lagi, seperti misalnya penggunaan papan tulis ataupun media-media aplikasi yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran agar tidak selalu bosan atau monoton seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.